Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Umiza bersama saya, Zahra Cahya Putri sebagai host. Pada kesempatan kali ini, kita bakal kedatangan special guest sekaligus narasumber di podcast kali ini, yaitu Mbak Muradan Jamila, Mas Muhammad Husin Asidik, dan Mas Syaiful Anwar. Sebelumnya nih, apa kabar para narasumber sekalian? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nih, Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, gimana? Oke, baik dan sehat. Alhamdulillah, saya sendiri. Alhamdulillah saya juga sehat Mbak Mila, makasih. Insya Allah semuanya baik-baik aja ya. Semoga podcast kali ini bisa berjalan dengan lancar sampai penutupan nanti. Oke, di podcast kali ini kita bakal ngangkat tema tentang peran penting perpustakaan bagi pelajar atau siswa dalam pembelajaran di masa pandemi. Nah, pertama untuk Mbak Mila nih, apa sih peran dari perpustakaan menurut Mbak Mila? Penting nggak tuh kira-kira? Dari saya, peran perpustakaan dalam kehidupan sendiri itu penting banget. Nggak cuma kehidupan pribadi, tapi juga untuk seluruh dunia. Perpustakaan sendiri merupakan tempat yang punya banyak koleksi buku dari berbagai penulis lah, genre lah, negara, dan lain-lain. Tahu sendiri kan, buku itu sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Nah, maka tentu saja perpustakaan adalah tempat yang bermanfaat dan penting bagi. Oke, bener banget sih seperti yang dibilang Mbak Mila. Kalau dari Mas Husin dan Mas Syaiful, setuju nggak nih sama pernyataannya Mbak Mila? Oke. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi ya, itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Mila tadi. Nah, nyatanya perpustakaan ini memang berfungsi untuk menyimpan banyak jenis buku begitu. Jadi banyak sekali buku di dalam perpustakaan. Nah, maka kan mudah bagi kita untuk mencari sumber ilmu yang kita butuhkan secara gratis. Nah, itu. Nah, tanpa harus beli buku di luar perpustakaan. Ya, kalau dari saya begitu. Sangat setuju dengan pernyataan Mbak Bella tadi. Benar banget nih, terutama nih terhadap pelajar ya, siswa, mahasiswa. Pokoknya orang-orang yang masih melanjutkan jenjang pendidikannya, itu jelas perpustakaan berperan penting seperti menjadi sumber dalam melakukan penelitian serta saran edukasi. Itu menurut aku. Wah, peran dan fungsinya banyak banget ya ternyata. Kalau di masa kayak gini nih, masa pandemi kayak gini, apa peran perpustakaan jadi berkurang? Kalau dari saya nih, seharusnya nggak berkurang. Peran perpustakaan akan tetap berjalan seperti biasanya, walaupun di masa pandemi seperti yang kita alami sekarang. Bukannya pendatang perpustakaan bakal berkurang ya, karena kita ini kan harus jaga jarak gitu di masa seperti ini. Bahkan sekolah pun sampai ditutup, sehingga membuat para pelajar harus melakukan pembelajaran jarak jauh dalam sistem daring. Ya, ya. Kalau masalah itu ya, perpustakaan tentunya tidak cuma berbentuk analog begitu, yang mana orang-orang datang ke tempatnya langsung. Nah, jadi di zaman dan kondisi seperti ini, nah tentunya ada inovasi baru, yaitu apa? Yaitu perpustakaan berbasis digital, gitu Mbak ya. Oh, berarti pinjam bukunya kayak gitu itu pakai digital gitu ya? Ya, benar sekali. Jadi magnetnya pun lebih cepat dan mudah begitu, dan bisa dijangkau semua kalangan. Hmm, bener juga sih, kan zaman sekarang ya apa-apa tuh pakai internet, apa-apa pakai teknologi kayak gitu-gitu digital. Dengan kondisi seperti ini pun mau nggak mau ya harus mendorong pustakawan juga untuk berinovasi untuk perpustakaan. Awalnya kaget nggak sih dengan perubahan seperti ini yang awalnya analog, tiba-tiba harus digital bagaimanapun caranya karena
pandemi yang tiba-tiba kayak gini? Ya tentunya kaget sih dan nggak mudah karena pandemi seperti ini hampir semuanya ya, tidak cuma perpustakaan, harus apa-apa serba digital. Menggunakan teknologi, begitu juga dengan pembelajaran siswa di sekolah. Sebisa dan secepat mungkin para guru berinovasi agar pembelajaran tidak terhambat dan harus berjalan. Akhirnya ya kita harus beradaptasi dengan hal baru. Ya betul. Pandemi ini ada kemungkinan bakal jadi waktu yang lama juga ya. Mau nggak mau ya harus beradaptasi dari sekarang dengan hal-hal baru serba teknologi dan digital. Guru memberikan materi lewat online, kemudian kita dalami sendiri materinya lewat baca buku atau literatur. Benar banget tuh. Nah, maka dari itu nih peran perpustakaan penting banget. Nah, karena jauh ke pendidikan lainnya, makanya ya di rumah terus kan. Nah, orang tua juga harus sebisa mungkin mendukung anak yang masih belajar, siswa atau mahasiswa, baca dan memperluas wawasan. Seperti itu. Oh iya, benar sekali yang dikatakan oleh Mas Yewul tadi. Nah, jadi ya orang tua harus terus membina minat baca siswa di rumah begitu. Jadi ya selain guru harus ada campur tangan orang tua. Dengan apa itu? Dengan menyediakan sumber belajar yang sesuai dengan tuntunan tugas dan kebutuhan anak sebagai pelajar. Nah, kalau tidak memiliki perpustakaan keluarga, ya setidaknya orang tua dapat memberikan ruangan yang tenang, sebagaimana di perpustakaan. Nah, sehingga fokus anak dalam belajar itu bisa terpenuhi begitu. Wah, makanya ya perpustakaan analog atau tradisional nih yang biasanya didatengin tuh kayaknya bakal dikangeni banget karena suasananya yang tenang terus nyaman juga. Jadi kalau baca atau ngerjain tugas atau ngerjain penelitian-penelitian tuh bisa lebih fokus. Tapi ini kebanyakan pelajar tuh lebih suka ngerjain tugas dengan cari dari web-web internet yang bukan dari perpustakaan digital. Kayak ada kemungkinan kevalitannya kurang gitu. Kalau kasusnya seperti ini tuh gimana? Sebenarnya mereka ini harusnya paham ya bahwa yang itu tidak semuanya valid. Sumber informasi yang paling valid ya buku dan literatur dari perpustakaan. Bahkan ya, kadang nih kita mencari jawaban di internet, tapi nggak ada yang mengarah ke jawaban kita. Ternyata di perpustakaan ada, lengkap dan akurat juga untuk penelitian. Secara ya, buku itu adalah warisan turun-temurun pembaca di dunia. Jadi intinya tuh kesalahan mereka adalah ya malas membaca itu. Padahal kan yang di web-web itu entah jawaban dari mana, benar nggak sumbernya, lebih meyakinkan langsung ke perpustakaan. Cari referensi buku yang dibutuhkan dan yang terkait, selesai. Itu kelar. Iya bener, mereka nih emang lebih suka yang langsung ketemu jawabannya tanpa tahu sumber aslinya dari mana, benar apa enggaknya. Kalau jawabannya enggak dari ahli-ahli terkait, itu ya malah meragukan informasinya ya kan, jadi nggak tahu tuh akurat enggak. Kalau dari perpustakaan kayak gitu kan jadi tahu nih informasinya valid dari buku ini dan sebagainya. Kalau pustakawan sendiri nih yang ngatur perpustakaan, kalau misalnya digital gitu gimana? Ya pustakawan sendiri nggak gabut dong. Kan yang mengelola perpustakaan digital ya pustakawan itu sendiri. Dia berperan sebagai fasilitator guru dan siswa dalam proses materi berupa e-book atau e-book untuk guru dan siswa. Dia juga yang ngatur jadwal shift dan antrian peminjaman. Karena ada juga yang udah perpustakaan analog ya, jadi harus diatur shift-nya biar pengunjungnya nggak membludak dan bikin kerumunan. Oh, berarti pustakawan nih kayak perantara guru dan siswa
gitu ya dalam pembelajaran, proses pembelajaran jarak jauh kayak gini biar makin lancar. Iya, ya, bisa dikatakan begitu. Nah, jadi ya selain tugas pustakawan sebagai fasilitator, nah pustakawan juga memiliki tugas atau berperan sebagai apa? Nah, sebagai inisiator, ya, yang apa? Yang memberikan ide baru untuk kurikulum dan kesiswaan. Nah, jadi pustakawan memberikan ide-ide kreatif seperti mengadakan perlombaan agar siswa tidak bosan belajar di rumah dan bisa mengisi kegiatan yang lain begitu. Kalau menurut aku sih nggak cuma itu doang. Jadi perpustakaan ini juga sebagai agen literasi penyedia sumber daya akurat seperti yang sempat dibahas sebelumnya. Nah, maka dari itu perpustakaan berisi tentang informasi-informasi akurat yang karena kerja keras si pustakawan. Kalau itu aku. Nah, jadi begitu kurang lebih peran pustakawan selama masa pandemi. Oh, berarti peran pustakawan masa pandemi itu kurang lebih ada 3 ya. Jadi sebagai fasilitator, terus juga sebagai inisiator sama agen literasi. Oke, jadi pembicaraan kita hari ini bisa disimpulin nih, kalau peran perpustakaan dan pustakawan sendiri itu juga itu penting banget, apalagi sebagai penunjang pembelajaran. Nggak hanya waktu sebelum pandemi, tapi juga saat pandemi dan sepertinya seterusnya peran perpustakaan akan selalu seperti itu, yaitu berperan penting untuk pendidik dan peserta didiknya dalam menunjang pembelajaran. Baik, demikian untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk para narasumber dan para pendengar hari ini. Serta sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.